Dalam perjalanan hidup, manusia akan selalu menemukan masa-masa yang membuat hati terasa berat, dada terasa sesak, dan pikiran berputar tanpa arah. Ada waktu di mana kamu merasa sudah melakukan semuanya, sudah berusaha sekuat tenaga, sudah mencari, meminta, menunggu, berjuang, namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Pada titik seperti itulah, kebanyakan manusia baru mulai menyadari bahwa dirinya tidak sepenuhnya berkuasa, bahwa sesungguhnya ada zat yang sejak awal telah mengatur segalanya, yang sejak dulu memegang kendali penuh atas takdir dan kehidupanmu. Dan itulah momen ketika kamu baru benar-benar memahami makna pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah bukan berarti enggan bergerak. Pasrah adalah keadaan ketika hatimu sepenuhnya yakin bahwa setelah kamu berusaha dengan benar, hasil akhirnya bukan lagi milikmu, tetapi milik Allah. Pasrah adalah ketika kamu meletakkan seluruh bebanmu ke dalam pengaturan Allah, lalu kamu berjalan dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih damai. Pasrah berarti percaya. Pasrah berarti ridho. Pasrah berarti yakin bahwa apapun yang ditulis Allah untukmu, itu adalah yang paling baik. Dan ketika kamu benar-benar pasrah sepenuhnya kepada Allah, hidupmu akan berubah. Pertama, pasrah membuat hatimu tenang. Salah satu hal terbesar yang dicari oleh setiap manusia adalah ketenangan. Banyak yang mengira ketenangan datang dari uang, kedudukan, pasangan, jabatan, atau kemudahan hidup. Tetapi setelah seseorang mendapatkan itu semua, ia kembali bertanya, mengapa hatinya masih sering gelisah? Ternyata ketenangan itu bukan berada pada banyaknya yang kamu miliki, tetapi pada siapa kamu bergantung. Ketika kamu bergantung pada manusia, kamu akan gelisah, sebab manusia tidak punya kepastian. Ketika kamu bergantung pada harta, kamu akan takut kehilangannya. Ketika kamu bergantung pada keadaan dunia, kamu akan kecewa karena dunia ini berubah setiap saat. Tetapi ketika kamu bergantung kepada Allah, hatimu akan tenang. Mengapa? Karena Allah tidak berubah. Allah tidak meninggalkan. Allah tidak mengecewakan. Allah tidak pernah gagal menepati janji. Allah yang memegang langit tanpa tiang, yang menurunkan hujan di waktu yang tepat, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki tanpa batas. Dia juga yang memegang hidupmu. Maka jika kamu pasrah kepada Allah, bagaimana mungkin kamu tidak tenang? Di setiap hembusan napasmu, kamu tahu bahwa apa yang terjadi adalah pilihan terbaik dari Allah. Jika Allah menundanya, berarti masih ada kebaikan yang sedang disiapkan. Jika Allah menghilangkannya, berarti Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang buruk. Jika Allah menggantinya, berarti itu adalah rezeki yang lebih tepat. Ketenangan adalah hadiah untuk hati yang pasrah. Kedua, pasrah membuka pintu pertolongan yang tidak terduga. Ada saat-saat ketika manusia merasa tidak punya jalan keluar. Semua usaha sudah dilakukan, semua cara sudah dicoba, semua kemungkinan sudah digunakan. Lalu pada akhirnya ia duduk, menangis, bersujud, dan berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku tidak mampu, Engkau saja yang mengatur." Di momen itulah pertolongan Allah seringkali datang. Allah sangat menyukai hamba yang datang dengan hati yang berserah diri. Karena dalam kepasrahan itu ada pengakuan bahwa kamu kecil,
dan Allah Maha Besar. Ada pengakuan bahwa kamu lemah dan Allah Maha Kuat. Ada pengakuan bahwa kamu tidak mampu, tetapi Allah mampu atas segala sesuatu. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, beliau tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah. Ketika Nabi Musa berdiri di depan laut dan musuh sudah berada di belakang, beliau pasrah. Ketika Hajar berlari di Bukit Safa dan Marwah, ia pasrah. Ketika Maryam menggoyang pohon kurma dalam keadaan lemah, ia pasrah. Dan apa yang terjadi? Bukan usaha mereka yang menghasilkan keajaiban, tetapi kepasrahan mereka kepada Allah. Pasrah adalah kunci yang membuka pintu pertolongan. Kadang Allah tidak ingin melihat kemampuanmu. Allah ingin melihat hatimu. Apakah hatimu bersandar kepada dunia atau kepada Allah? Ketika Allah melihat hati yang bersih dan pasrah, pertolongan itu datang dengan cara yang tidak masuk akal, dengan jalan yang bahkan tidak pernah kamu pikirkan, dan dengan hasil yang jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Ketiga, pasrah menenangkan pikiran dari ketakutan masa depan. Manusia sering tidak tenang, bukan karena hari ini, tetapi karena besok, karena banyak memikirkan apa yang belum tentu terjadi, karena khawatir sesuatu yang belum tampak, karena membayangkan hal-hal yang belum pasti. Padahal hidup itu hanya hari ini. Besok adalah milik Allah. Tugasmu hanyalah menjalani apa yang ada saat ini, sambil menyerahkan masa depan sepenuhnya kepada Allah. Ketika kamu pasrah, pikiranmu menjadi lebih ringan, karena kamu tidak lagi memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Kamu tahu bahwa tugasmu hari ini hanyalah berusaha dan berdoa. Sisanya adalah urusan Allah. Dan Allah tidak pernah salah mengatur. Allah tidak pernah keliru memberi takdir. Apa yang kamu takutkan tentang masa depan sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi Allah. Allah yang mengatur waktu, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur pertemuan, Allah yang mengatur hasil dari usahamu. Jika semua itu sudah berada dalam kuasa Allah, mengapa kamu harus takut? Pasrah bukan berarti berhenti merencanakan, tetapi merencanakan tanpa takut hasilnya, karena kamu tahu bahwa apapun hasilnya, itulah yang paling baik. Keempat, pasrah menjadikanmu lebih kuat saat menghadapi ujian. Kadang manusia merasa dirinya kuat, tetapi saat ujian datang, barulah ia sadar betapa rapuhnya ia. Hati rapuh, pikiran rapuh, tenaga rapuh, keyakinan rapuh. Dan di momen itulah, seseorang membutuhkan sandaran yang benar-benar kokoh. Dan tidak ada yang lebih kokoh daripada Allah. Orang yang pasrah kepada Allah tidak berarti ia tidak diuji. Justru kadang ia diuji lebih banyak, agar Allah mengangkat derajatnya lebih tinggi. Tetapi orang yang pasrah tidak mudah hancur ketika ujian datang. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia tidak menyesali apa yang hilang. Ia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ia tidak marah dengan keadaan. Ia menghadapi semuanya dengan hati yang yakin bahwa ujian ini datang karena Allah ingin memperbaiki dirinya. Orang yang pasrah tidak runtuh oleh masalah, karena ia tahu bahwa masalah itu datang dari Allah. Dan yang mengirimkan masalah itu juga menyediakan jalan keluarnya. Allah tidak pernah mengirim ujian tanpa membawa solusi. Allah tidak pernah memberi cobaan tanpa membawa hikmah. Allah tidak pernah menuliskan luka tanpa menyimpan obat. Hamba yang pasrah memandang ujian dengan kacamata iman. Ia tahu bahwa setiap tangisnya disaksikan Allah, setiap lelahnya dihitung Allah, setiap sabarnya dibalas Allah. Dan ketika kamu menyadari hal itu, kamu menjadi kuat.
bukan karena dirimu, tetapi karena hatimu disandarkan kepada Allah. Kelima, pasrah adalah bentuk tertinggi dari tawakal. Tawakal adalah ibadah hati yang tidak akan bisa dicapai tanpa pasrah. Ketika seorang hamba tawakal, ia tetap menggunakan seluruh kemampuannya, seluruh pikirannya, seluruh usahanya, tetapi hatinya hanya berharap kepada Allah. Itulah pasrah yang benar. Hamba yang tawakal adalah seperti petani. Ia menanam benih, menyiram, merawat, menjaga agar tidak rusak. Tetapi ia tahu bahwa yang menumbuhkan benih itu bukan dirinya, tetapi Allah. Maka ketika hasilnya tidak sesuai harapan, ia tetap ridho. Ketika hasilnya jauh lebih baik, ia tetap bersyukur. Tawakal adalah keseimbangan antara usaha dan pasrah. Dan pasrah adalah puncak keyakinan kepada Allah. Allah berjanji bahwa orang yang bertawakal akan dicukupkan segala keperluannya. Dan janji Allah tidak mungkin salah. Keenam, pasrah menghilangkan penyesalan masa lalu. Salah satu musuh terbesar ketenangan adalah penyesalan. Banyak orang dihantui oleh masa lalu. Mereka menyesal karena keputusan tertentu, karena kesalahan tertentu, karena pilihan yang keliru. Padahal penyesalan tidak akan mengubah masa lalu. Yang diperlukan bukan menyesali, tetapi memahami. Ketika kamu pasrah, kamu menyadari bahwa semua yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari rencana Allah. Bahkan kesalahanmu, bahkan pilihanmu yang salah, bahkan langkahmu yang keliru tetap berada dalam ilmu Allah. Allah tidak menuliskan masa lalu untuk menyiksamu. Allah menuliskannya untuk mendewasakanmu. Jika kamu belajar darinya, itu menjadi kebaikan. Jika kamu menyesal tanpa belajar, itu menjadi beban. Pasrah kepada Allah berarti kamu menerima masa lalu dengan hati yang ridho, karena kamu yakin bahwa Allah tidak pernah menulis sesuatu tanpa hikmah. Jika dahulu kamu gagal, itu berarti kamu diselamatkan dari sesuatu. Jika dahulu kamu kehilangan, itu berarti Allah ingin menggantinya. Jika dahulu kamu disakiti, itu berarti Allah ingin menguatkanmu. Pasrah membuatmu melihat masa lalu dengan kacamata hikmah, bukan luka. Ketujuh, pasrah membuatmu merasa dekat dengan Allah. Ada hal indah yang terjadi ketika seseorang pasrah sepenuhnya kepada Allah. Ia akan merasa lebih dekat dengan Allah. Ia akan merasa lebih didengar, lebih dijaga, dan lebih diperhatikan oleh Allah. Karena dalam setiap geraknya, ia selalu melibatkan Allah. Dalam setiap rencananya, ia mengutamakan Allah. Dalam setiap doanya, ia menghadap kepada Allah. Dalam setiap beban hidupnya, ia kembali kepada Allah. Dan Allah Maha dekat kepada hamba yang datang dengan hati berserah diri. Orang yang pasrah bukan orang yang lemah. Ia justru adalah orang yang hatinya paling kuat, karena ia bersandar kepada Zat yang tidak pernah goyah. Ia memohon kepada Zat yang tidak pernah menolak. Ia menitipkan masa depan kepada Zat yang tidak pernah keliru mengatur. Dekat dengan Allah adalah bentuk kebahagiaan tertinggi dalam hidup ini.